Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji, dalam program Dahar Pagi. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, dimuliakanlah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala berkat penyertaan-Mu. Kami akan menerima sabda-Mu, kami mohon berkat-Mu, kami mohon bukalah hati kami, supaya sabda-Mu sungguh-sungguh dapat kami terima dalam hidup kami, dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus bab 9 ayat 30 sampai dengan 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengetahui perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sungguh sangat mencintai umatnya. Ia menghendaki antara Tuhan Yesus dan umatnya selalu bersatu. Ya, di lingkungan saya, yaitu lingkungan 1 Yakobus, ada anak-anak pia yang sebisa mungkin dipelihara oleh lingkungan atau diupeni oleh lingkungan. Ya, setiap minggu diadakan sekolah minggu, dan juga ya diberi tugas-tugas yang membuat iman mereka semakin dikuatkan. Ya, seperti contohnya sekarang mereka diminta untuk memimpin doa rosario. Ya, saya juga ya terkadang ikut sedikit-sedikit terlibat ya, untuk ya sekedar mendampingi. Dan ketika kita atau saya bersama dengan mereka, ya adanya itu cuma rasa senang, ingin memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan juga ketika pada saat ya Paskah atau Natal, mereka biasanya mengucapkan selamat Natal atau Paskah dengan berkeliling ke semua warga. Saya melihat
ibu-ibu, bapak-bapak itu menyambut mereka dengan ya penuh sukacita, dengan ketulusan. Dia anak-anak ya, sampai disiapkan makanan-makanan kecil, dan ya biasanya anak-anak itu setelah mengucapkan selamat Paskah atau selamat Natal ya mengambil atau memperoleh makanan kecil dari orang-orang tua yang menyiapkannya dengan penuh ketulusan. Ya, demikian juga Bapak Ibu, ketika tawaran untuk bersatu dengan Kristus itu datang, kita seharusnya seperti ketika kita menerima anak-anak kecil itu, penuh ketulusan, penuh sukacita. Karena bersama dengan Tuhan Yesus, ya, kita akan menerima keselamatan. Ya, bagaimana wujud dari ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita? Ya, kita mewartakan sukacita kepada banyak orang. Kita mewartakan kegembiraan bagi banyak orang. Tentunya kita sebagai orang yang mengenali Kristus selalu memberikan yang terbaik bagi lingkungan di sekitar kita dengan penuh ketulusan. Ya, marilah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita mohon berkat supaya kita dimampukan untuk lebih dapat melayani sesama kita dengan penuh ketulusan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dan segala pelayanan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Semoga semakin menguatkan iman kita, semakin menguatkan pelayanan kita. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.